pertama tadi gagal, ternyata belum tak pencet reknya, jadi nggak bisa ngerekam. Mau ngasih penjelasan gini ya, ini internet saya ini hidup ya memang rada lambat, soalnya repeaternya itu kan jauh posisinya. Saya pindah dari posisi yang dulu karena ada insidennya nggak usah dibicarakan lah, mungkin salah satu di antara yang nonton ini juga akan tahu insidennya kenapa. Gini kan, sebenarnya saya itu kan punya satu repeater karena posisi rumah saya itu kan satu jauh dari fiber optik, keduanya juga saya bingung mau kalau saya ada kabel fiber optik juga mau nempelinnya di rumah siapa. Untuk repeater saya juga harus beli tiang lagi untuk menembakkan lagi kan, makanya saya taruh repeater itu di satu tempat yang saya bisa menaruhnya. Memang saya punya wewenang untuk menaruhnya dan nggak perlu bayar sih untuk nitipnya di situ gitu. Tapi ada insidennya itu, saya dikiranya ngambil sinyalnya dari situ, padahal itu kan sinyal itu kan saya wifi ID ya kan. Kalau wifi ID itu kan, kalau agan-agan yang ngerti wifi ID itu kan voucher itu kan beli 50.000 satu bulan. Kalau bulanan itu 50.000 dan bisa kita gunakan selama satu bulan tanpa FUB ya, itu ya tanpa FUB. Kalau mingguan itu berapa, pokoknya aku ngertinya satu bulan itu 50.000. Kadang saya pakai 2 voucher, kadang pakai 3 voucher gitu. Kalau bagi 3 voucher itu kan berarti 150.000, kalau pakai 2 voucher itu kan saya berarti 100.000 gitu, jadi per vouchernya itu 50.000. Nah saya itu kan di akses penembakannya itu kan ada 3 router ya kan, satu per router itu kan 1 MAC address, dicatatnya itu kan di kode voucher itu kan per MAC address, 1 MAC address itu 1 voucher. Jadi kalau 3 MAC address itu 3 router itu kan pakai 3 voucher. Nah saya pakainya bergantian tiga router itu gitu, untuk saya pakai dijual lagi di rumahnya itu. Nah tapi berhubung repeater saya itu jadi saya pindah titiknya lebih jauh dan hanya sekarang saya saja yang tahu. Ya mungkin teman-teman itu, teman-teman dekat saya terutama ya partner kerja saya tahu saya menaruh repeater, tapi posisinya tepatnya di mana itu untuk saat ini nggak ada yang tahu kecuali saya sama Gusti Allah aja yang tahu ya gitu. Daripada nanti urusannya panjang lagi kan, ya gitu aja kan untuk menjelaskannya. Saya tetap punya repeater tapi posisinya lebih jauh, jadi sinyalnya rada kelap kelip gitu, kadang timbul kadang tenggelam, kadang timbul kadang tenggelam gitu. Jadi saya jualnya itu sekarang yang dekat-dekat repeater saja gitu. Seperti saya bikinin sebuah box untuk di area terdekat repeater itu, saya jualnya di situ untuk saya remote via VPN di rumah gitu kan. Ya untuk ngumpulin modal lagi tuh kan, untuk bisa akses internet yang mungkin lebih dekat posisinya dengan di rumah gitu. Ini di rumah juga tetap jalan seperti ini kan, cuman rada letoy karena kan yo jauh tuh, untuk posisi sinyalnya itu jauh, jadi yo letoy tapi tak pakai sendiri. Yo kadang tak jual di rumah, tapi yo nggak nggak sedahsyat dulu jualnya. Nanti kalau insya Allah saya punya modal lagi, saya pakai ya internet yang lebih mumpuni lah. Insya Allah saya cover lebih luas lagi jangkauan RT RW net saya di rumah gitu. Tapi untuk saat ini saya jual yang dekat-dekat repeater saya, area ya Terasan, Bandungan seperti itu, lebih dekat lah gitu. Sebenarnya bisa dari sana saya lempar ke rumah, tapi tetap sinyalnya kendip-kendip kan, nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi saya punya akses di satu titik A lah namanya, saya lempar ke Bandungan, ke Terasan, sampai ke rumah saya juga ngambil dari situ, tapi tidak semumpuni dulu gitu. Dan RB nya itu untuk pengaturan vouchernya saya balik jadi di posisi pemancar saya gitu, di titik penembakan wifi ID itu gitu kan. Ya sebisa-bisanya lah saya usaha untuk bisa menjalankan ini terus gitu. Ya gitu aja kan untuk penjelasannya, soalnya ya di namanya usaha itu kan ada aja ya batu sandungannya, itu ada aja. Ada yang salah pemahaman karena kurang ilmu terus mengusili apa yang saya usahakan ini gitu. Tapi saya tujuannya baik kan, supaya Indonesia ini sinyal internet itu merata,
nggak blontang-blontang seperti operator itu. 3G belum selesai masalahnya pindah ke 4G. 4G itu masih bolong-bolong sinyalnya, mau pindah ke 5G gitu kan. Kalau saya yang penting internet itu stabil, nggak usah 3G 4G atau 10G itu nggak usah kan. Yang penting itu bisa lancar gitu aja, 1:1 gitu upload downloadnya, itu udah cukup lah. Nggak usah ketik 3G 4G 5G atau berapa G, itu nggak usah gitu. Yang penting stabil gitu loh kan, cepat stabil, nggak usah G-nya ditambahin, itu nggak usah gitu. Dan merata sampai ke pelosok gitu, tanpa harus dibebani biaya yang mahal. Orang Indonesia itu kan ya nggak suka toh kan yang mahal. Kalau ada itu yang murah dan cepet rusak itu malah laku ya. Contohnya ya produk-produk itulah gitu. Tapi yang jelas ya kalau bisa murah berkualitas gitu. Saya mencoba untuk membantu, tapi kalau ada yang mau menjadi sandungan ya tak anggap biasa lah, seperti itu ya kan? Yang penting saya kan masih punya kemampuan untuk bisa membantu mereka lah gitu. Itu aja ya, saya itu berusaha untuk bisa supaya ya menghadirkan internet hingga ke pelosok tapi dengan biaya terjangkau gitu loh kan. Ya modalnya memang pas-pasan kan, karena untuk mendirikan sebuah internet itu kan nggak sejuta 2 juta ya, bisa sampai ratusan ya. Kalau saya cuma punya modal 20 juta 15 juta itu kan itu baru titik awal itu. Sedangkan untuk bisa memeratakan seperti cita-cita saya, saya pemerintah bantuan aja nggak dapat kan, bantuan modal itu loh maksudnya itu kan. Karena ya dagangan saya itu mungkin dagangan nggak kelihatan, nggak seperti jualan tahu itu tahunya kelihatan ya kan, jualan sayur itu sayurnya kelihatan. Kalau saya itu kan jualan barang goib itu nggak kelihatan. Jadi ya mungkin karena itu, atau mungkin pihak-pihak yang mau ngasih bantuan itu belum paham gitu tentang usaha saya ini gitu. Mungkin suatu saat ya pemerintah bisa mendukung lah orang-orang seperti saya, mungkin orang-orang seperti kita ini yang pengusaha RT RW net, pengusaha barang goib. Sinyal itu kan barang goib kan, ada yang pernah lihat sinyal kalian semua? Nggak pernah ada kan gitu. Nah, itu barang goib kan gitu. Ya mungkin ini dibilang resmi nggak resmi, kalau dibilang nggak resmi tapi kita itu pengusaha RT RW net itu kan ikut meluaskan sinyal ya gitu, ikut menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mereka operator besar ya, semacam Telkomsel, Indosat, XL, Telkomsel, Indosat, XL, Axis. Mereka itu kan kadang nggak bisa naruh apa sampai ke lubang-lubang semut lah istilahnya gitu. Jadi ya kita pengusaha RT RW net itu memanfaatkan celah-celah tersebut itu untuk bisa memajukan, menyebarkan sampai ke celah-celah terkecil tersebut gitu kan. Jadi kalau ada sandungan orang yang mencoba mengganggu karena mungkin tidak pahamnya mereka akan hal tersebut gitu, mungkin mereka mencari wah atau mencari sensasi biar mereka disangka hebat gitu ya, untuk menjatuhkan kita pengusaha RT RW net gitu kan. Jadi itu menurut saya itu hal yang tidak baik seperti itu. Marilah kita bangun Indonesia itu biar lebih cerdas dengan sinyal internet itu yang luas, yang sampai ke pelosok gitu loh gitu. Jadi yo didukung, kita kan yo tidak berbuat kriminal ya, tidak merampok ataupun internet itu kan juga bayar ya kan, kita kan tidak mencuri si bandwidth tersebut gitu. Jadi yo tolonglah kita saling bantu bahu membahu, jangan menjatuhkan gitu. Usaha ini itu internet itu sangat penting gitu, jadi jangan mencari sensasi, mencari wah gitu sendiri. Yaudah kan itu aja, soalnya naik kepanjangan juga nanti nggak bisa diupload. Yaudah, terima kasih, wassalamualaikum.